Halo guys, masih soal Danantara. Jadi dengan telah diresmikannya, diluncurkannya Danantara ini, berarti di Indonesia sekarang ada dua perusahaan investasi milik negara di Indonesia, yaitu INA, Indonesia Investment Authority, dan Danantara ini. Nah, ada beberapa hal yang menarik kalau kita lihat perbedaan lah dari kedua perusahaan ini. Yang pertama adalah soal proses rekrutmen, lalu soal kualitas manajemen, serta soal potensi keberhasilan masing-masing perusahaan ini. Jadi kalau kita lihat ya, INA ini kan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik lah sejak didirikan pada tahun 2021. Sementara Danantara ini bahkan pemilihan pengelolanya ini dinilai syarat sekali dengan kepentingan politis. Nah, salah satu kunci keberhasilan INA nih kalau kita bicara soal INA adalah profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Nah, beberapa poin penting yang mendukung hal ini adalah soal tim manajemen yang berkualitas tinggi. CEO, CIO, Chief Investment Officer, lalu Chief Risk Officer dari INA ini berasal dari sektor swasta murni dengan latar belakang sebagai eksekutif di perusahaan investasi global. Nah, mereka ini juga merupakan lulusan universitas top di Amerika Serikat, sehingga memiliki wawasan dan pengalaman internasional yang sangat luas dan mendalam tentunya. Nah, pemilihan manajemen inti INA ini dilakukan melalui lembaga rekrutmen profesional tanpa campur tangan politik. Dan ini memastikan bahwa hanya individu dengan kompetensi terbaik yang terpilih untuk memimpin perusahaan. Jadi sejak berdiri, INA ini telah menunjukkan hasil kerja yang positif dan dianggap sebagai contoh lah untuk tata kelola perusahaan investasi negara yang cukup berhasil. Ya, meskipun skalanya relatif kecil, tim manajemen INA ini dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik berkat pengalaman mereka tentunya di berbagai perusahaan multinasional. Nah, sementara kalau kita bicara soal Danantara ini syarat sekali nuansa politis dalam pemilihan pengelolanya. Jadi Danantara ini banyak menuai kritik ya soal pemilihan pengelola utamanya, seperti Rosan dan Pandu inilah, bahwa proses mereka berdua terpilih ini lebih dipengaruhi oleh faktor politis daripada profesionalisme. Beberapa yang menjadi sorotan di publik adalah pemilihan pengelola ini tidak transparan sama sekali. Jadi kita nggak tahu, tiba-tiba dipilih aja gitu ya. Jadi tidak seperti di INA, pemilihan Rosan dan Pandu tidak melalui seleksi profesional oleh lembaga rekrutmen independen. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan politis semata daripada kompetensi. Nah, lalu soal minimnya kredibilitas yang sangat berbeda jauh ya jika dibandingkan dengan tim INA. Jadi jika dibandingkan dengan tim manajemen INA ini, Rosan dan Pandu dinilai ya memiliki rekam jejak yang sangat kurang kuat gitu ya dalam pengelolaan investasi global. Nah, hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai kemampuan mereka untuk membawa Danantara menuju kesuksesan. Jadi dengan adanya nuansa politis yang begitu kuat dalam pemilihan pengelolaan, ya tentunya ada resiko lah bahwa tata kelola Danantara ya tidak akan sebaik INA. Nah, dan ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor ya dari soal keberlanjutan perusahaan ini di masa depan. Lalu banyak lah tuh ya himbauan untuk menarik uang dari bank BUMN lah dan sebagainya. Ya, karena sulit sekali untuk tidak melihat ini sebagai banyak berbau nuansa politis ya. Seperti hadirnya Doni ini yang kebetulan omnya Nagita Slavina, lalu Pandu yang kebetulan adalah ponakannya Opung Luhut. Ini semakin memperkuat soal nuansa-nuansa ini. Jadi ya semoga saja ya para pengambil keputusan atau para pemimpin ini
bisa merekrut profesional yang sungguh-sungguh profesional, yang berkualitas tinggi untuk memperkuat tim manajemen Danantara nantinya. Jadi ya bisa saja mereka mungkin menggunakan jasa lembaga rekrutmen profesional untuk mencari individu terbaik di Indonesia yang memiliki pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan global dengan tata kelola ya yang berkelas dunia lah. Dan mungkin bisa saja, semoga kalau kita lihat keberhasilan INA ini, bisa saja mereka bekerja sama lah dengan tim manajemen dari INA yang solid dan profesional ini. Semoga Danantara bisa mempertimbangkan kolaborasi dengan INA ini untuk memanfaatkan keahlian mereka dalam mengelola investasi secara efektif gitu ya. Jadi saya rasa agar dapat bersaing di tingkat global, Danantara perlu memastikan bahwa tata kelolanya bebas dari intervensi politik dan tentunya berorientasi pada hasil jangka panjang. Salam.